Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Bartolimeus Padatu, MPA, NTH, MAK. Beliau adalah pendeta dari GPIB Betani. Dalam rangka bulan Oikumene, liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi Gereja Kristen Jawa atau GKJ. Karena itu, mari kita mendengarkan pesan bulan Oikumene tahun 2022 dengan tema Sehati Sepikir untuk Kepentingan Bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sehati sepikir untuk kepentingan bersama menjadi refleksi kita dalam perayaan bulan Oikumene tahun ini. Tak habis-habisnya kita menaikkan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang telah memelihara rumah bersama kita, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Juga memelihara semua gereja-gereja anggota dalam menghadapi setiap pergumulannya. Bersama kita telah melewati pandemi yang memasuki tahun ketiga, pun melewati berbagai bencana alam dan bencana sosial. Dia, Sang Kepala Gereja, tetap bersama dengan kita. Terpujilah Dia. Dalam refleksi bulan Oikumene ini, kita diingatkan agar erat bergandengan tangan, sehati sepikir untuk kepentingan bersama dan menganggap kepentingan yang lain lebih utama. Di tengah beratnya pergumulan hidup di tahun 2022 ini, kita semua diundang untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, tetapi peduli dengan orang lain. Gereja-gereja diajak untuk bersatu, memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya sendiri atau denominasinya saja. Kebersamaan harus diwujudkan dalam aksi, dan aksi tersebut harus melampaui batas sinode atau batasan denominasi, melampaui perbedaan yang ada, karena kasih tidak membeda-bedakan. Gereja-gereja yang telah mandiri dalam teologi, daya dan dana, kiranya dapat menggandeng gereja-gereja yang memerlukan dukungan. Gereja-gereja yang mapan di kota besar peduli dengan gereja-gereja di desa yang membutuhkan topangan. Gereja-gereja yang nyaman peduli kepada gereja yang mengalami ketidakadilan dan persekusi. Kiranya gereja kita menjadi gereja yang peduli dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lainnya. Aksi kebersamaan hendaknya juga memintal relasi kebangsaan yang lebih kental di tengah krisis kebangsaan yang kita hadapi. Gereja menjadi teladan dalam mengisi ruang-ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian. Secara khusus, menjelang tahun politik 2022 yang gaungnya sudah mulai terasa, kiranya kebersamaan dan kesatuan kita tidak tercabik-cabik karena perbedaan pilihan politik, apalagi terprovokasi karena berita bohong. Marilah menjadi gereja yang cerdas, kritis, dan menjadi berkat di ruang publik. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama dan kesatuan bangsa. Akhirnya, gereja juga diundang untuk semakin sadar bahwa bumi ini bukanlah hanya rumah untuk manusia saja, tetapi rumah bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Di tengah krisis ekologi yang terus merebak, gereja diundang melakukan tanggung jawabnya untuk peduli kepada kepentingan ciptaan yang lain. Mari bersama melakukan aksi-aksi nyata untuk merestorasi bumi kita tercinta ini, agar anak cucu kita tetap bisa merasakan mata air
bukan air mata. Jadilah berkat bagi bumi. Selamat merayakan bulan Oikomene. Teriring salam dan doa atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum, masing-masing bertanda tangan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah syukur kita, ibadah hari Minggu pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari berdiri. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Minggu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bulan Oikomene pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Terimalah salam. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Mazmur 97 menyatakan demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya.
Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, Teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kita akan masuk dalam pengakuan umat. Kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Tertulis demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kerendahan hati, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia, dan kepada sesama ciptaan. Dalam kejujuran pula, kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dalam rasa merasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakiti sesama ciptaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh, tapi seringkali sombong. Di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar, berkat anugerah. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerahnya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari jemaat Tuhan, kita saling memberi salam satu dengan yang lain dengan salam Namaste. Heavenly Shalom kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan pelayanan firman atau sabda Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala dan meminta pertolongan. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah Bapa, yang telah menganugerahkan hari baru bagi kami semua, sehingga kami boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah pada minggu pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu. Hamba yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong hamba-Mu ini, meletakkan perkataan-perkataan-Mu pada mulut hamba, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan, hamba percaya bahwa itu akan mengerjakan kehendak-Mu bagi semua jemaat yang boleh mendengarkan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, atau di suatu tempat di rumah, dalam sebuah perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Karena itu baik hamba-Mu dan jemaat-Mu ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, boleh ya? Pegang Alkitabnya, nanti saya tanya, mana Alkitabnya? Semua angkat, ini Alkitabku, nah, gitu kan? Gitu ya. Saya sekali lagi nanti saya tanya, mana Alkitabnya? Angkat, ini Alkitabku dan ikuti kata-kata saya. Mana Alkitabnya? Goyang-goyang, kasih semangat. Ini Alkitab. Ya, ulangi, mana Alkitabnya? Tahan, ikuti. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daripadanya lah aku hidup. Semua firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Demikianlah kita akan membuka Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 26, dan kemudian nanti kita akan baca juga dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku
dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bacaan yang kedua dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, kita baca bersama tiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan sampai di situ. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bisa agak keras dikit ya, agak semangat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Ini kalau saya bilang salam sejahtera bagi kita semua, bilang amin ya. Kita ulangi. Shalom. Salam damai dan sejahtera. Nah, mantap. Ya, ini kali kedua saya hadir di gedung ini, yang kita sebut sebagai tongkonan rohani. Gereja itu adalah tongkonan rohani. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus boleh hadir. Ya. Tuh. Kali kedua bukan di atas mimbar, tapi saya pimpin persekutuan mahasiswa di bawah, Natalnya ya. Nah, kalau saya lihat ini, kelihatannya ada teman-teman yang dari Cina ini. Saya Zauan. Wah. Ke tiro-tiro duka. Ada orang dari Australia ini kayaknya nih. Good morning. How are you? Hi. Dan kelihatannya ini kayaknya ada orang Toraja juga di sini. Ada ya? Iya, nasang. Iya. Orang Toraja, selamat pagi apa? Bahasa Cina, Zauan. Bahasa Inggris, good morning. Bahasa Toraja? Selamat melambi. Ini baru saya tahu, selamat melambi. Yang saya tahu Manasu Markah. Apa? Ya. Saya sengaja ganti, pokoknya mau pagi mau malam apa-apa. Manasu Morakah. Ya. Jawabannya? Tepa. Ya. Maksudnya kalau saya bilang Manasu Morakah, ada yang panggil saya makan siang sebentar, gitu ya. Ya. Di Kampung Rama itu saya mimpin ibadah, apa itu? Gereja Toraja apa itu?
Kampung Rama itu PGI juga. Saya dapat jadwal di sana. Saya bilang di Kampung Rama ini ada tempat orang jual apa? Terkenal sebagai tempat makanan khas Toraja ya. Babi panggang atau apa. Saya nyatakan iman saya di depan mereka bahwa saya tidak percaya itu sampai saya merasakannya. Pulang saya turun dari mimbar, wih, Buddha pabuku. Syukur di sini saya tidak kenal daerah itu ya, jadi aman. Ya itu kita bicara tentang itu. Sesungguhnya saya bukan orang lain. Ada yang bilang tadi, oh dari mana ini Pak Datu? Bilang dari Manado ya. Oh kita nyandak kenal itu. Saya adalah asli Toraja. Asli Toraja. Kelahiran kota Samarinda, besar di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur di tepi calon ibu kota negara yang namanya Kabupaten Pasir, ibu kotanya Tanah Grogot. Ya siapa tahu ada di sana. Ya saya tumbuh besar dan studi sampai kemudian saya ambil studi di STT Intim tahun 1993 ya. Jadi Makassar sebenarnya bukan hal yang asing, tapi saya sengaja agak diam-diam ya untuk memantau semua. Saya cucu dari, kalau Bapak Ibu Saudara, cucu dari Daud Palelu, Pendeta Dr. Daud Palelu. Pernah dengar? Ya. Apakah om atau nenek kita panggil, kami tidak terlalu fasih dalam berbahasa Toraja karena bahasa Indonesia, bahasa Kalimantan. Ya. Nenek saya yang lain itu, papa mama saya lahir dari Dende, Denpiku, ya, Dende Piongan Kurra. Ya. Nama Padatu diambil dari nenek-nenek, ada saudaranya namanya Palimbunga, punya tongkonan katanya di Waka. Ya. Ini katanya semua. Ya beberapa kali ke Tanah Toraja. Jadi siapa tahu ada si sulukku yang DT. Nah, begitu ya. Hai semua. Tapi kita saudara di dalam Tuhan. Cukup? Ya, kalau cukup amin kita pulang. Ya, kita masuk bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur memperingati hari ulang tahun Oikumene. Ya. Hari ulang tahun keesaan gereja, kesatuan gereja yang dilayankan oleh Persatuan Gereja Indonesia. Ya, kalau di sini PGI wilayah Sulsel Barat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa perayaan hari ulang tahun ini mengambil dasar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 dan juga Filipi pasal yang kedua terkait dengan kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan antara Allah, Bapa dan Roh Kudus, dan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ini punya arti yang penting. Karena apa? Karena gereja itu sepanjang sejarah mengalami apa yang disebut dengan skisma gereja. Skisma itu adalah perpecahan gereja. Dari satu gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus, yang dilayani oleh Rasul Paulus bersama dengan 12 rasul-rasul Yesus, terpecah menjadi gereja Ortodoks, menjadi gereja Katolik, menjadi gereja Protestan, menjadi gereja Pantekosta, menjadi gereja karismatik, menjadi gereja dengan segala macam denominasi dan doktrin-doktrin atau dogma-dogma mereka. Akhirnya terpecah-pecah. Ya. Bukan hanya itu, gereja Protestan misalkan, ketika kita bicara tentang gereja Toraja sebagai bagian dari gereja suku Protestan Indonesia, ya, terpecah-pecah juga. Ya, kalau misal ada yang terpecah oleh karena perkembangan yang sehat, tapi ada yang terpecah karena konflik, ketidaksetujuan, karena sengke. Ya, mitandera ke sengke itu, sengke marah. Ketika dia marah dan dia memiliki kekuatan finansial, kekuatan pengaruh kepada orang lain, dia bawa semua orang untuk membangun gereja itu. Ya. Dan ada banyak lagi karena tidak cocok dengan pengajaran, dengan pendetanya, dengan
penatua diaken dan semuanya pindah dan sebagainya. Gereja mengalami sakit spiritual seperti itu. Pecah ke sana kemari. Nah, dalam rangka itulah hari ulang tahun ini membawa kita untuk bisa mengalami apa yang disebut dengan penyatuan kembali, unity, ya, penyatuan bersama, bahwa kita disatukan bukan berdasarkan label-label gereja, tetapi berdasarkan apa yang kita sebut dengan kasih karunia Allah, ya, kasih karunia Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, keterpecahan ini ya, perlu disatukan dengan cara apa? Dengan cara mencoba untuk menyeragamkan pikiran kita. Ya, pikiran kita harus diseragamkan. Ya, karena kalau pikiran kita itu tidak diseragamkan, mudah konflik. Ada ayat yang terkenal yang disebut dengan ayat 212. Tahu nama itu ya, 212. Ayat 212 itu diambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat 2. Bahwa setiap orang benar menurut anggapannya sendiri. Jadi salah satu dalam tanda kutip dosa manusia itu adalah selalu merasa benar. Ya. Oh tidak, menurut saya begini, begitu. Jadi orang benar menurut anggapannya sendiri. Coba lihat suami istri. Ya. Pasti kalau dia bertengkar semua menganggap dirinya benar. Di dalam gereja juga begitu. Ya, di luar gereja juga begitu. Yang namanya manusia selalu memiliki apa yang disebut dengan ego. Dan ego itulah yang kemudian mendorong orang untuk berpendirian, berprinsip. Ya, tidak. Nah, sebenarnya prinsip itu bagus. Prinsip is a good concept, ya, sesuatu yang baik. Karena apa? Kalau orang berprinsip itu bagus kalau memang itu kebenaran. Sayangnya kita ini kan manusia biasa, tidak bisa memastikan kebenaran mana. Di gereja itu adalah gereja yang dilayani berdasarkan apa yang disebut dengan teologinya, dogmanya, doktrinnya. Dogmanya itu diambil dari mana? Dihasilkan dari mana? Dari proses orang berteologi. Siapa? Para pendetanya, para pelayan-pelayannya. Warga jemaat yang bisa berteologi kemudian melakukan persidangan sinode. Dalam sebuah persidangan sinode kemudian disampaikan tentang rumusan-rumusan teologi itu dan kemudian disetujui dan disepakati. Ya. Dan dalam proses persetujuan itu orang bertengkar satu dengan yang lain. Oh tidak, menurut Paulus dalam bukunya, dalam kitabnya Galatia pasal yang kelima. Oh tidak, Yakobus mengatakan, oh tidak, dalam sejarah Musa begini. Begitu. Ya, akhirnya sepanjang perjalanan kita berusaha untuk mencari kebenaran. Alkitab mengatakan benar. Katakan benar, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu berasal daripada si jahat. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui tentang kebenaran Allah yang dikaruniakan kepada kita lewat firman Allah, itu bukan perkara mudah. Ya. Apalagi ada orang di gereja, di mana di segala tempat, enggak pernah baca buku, enggak pernah baca Alkitab. Tapi kalau dia berkomentar tentang kebenaran, nomor satu. Dan itu kan bahaya. Ya, ketika dia memberikan pendapat, kemudian pendapat itu jauh dari sesuatu, dari Alkitab, bagaimana bisa? How come? Impossible. Sangat tidak mungkin. Nah, jadi kita bicara pada dua konteks ayat yang namanya Yohanes 7, bicara tentang kesatuan yang mau diusahakan. Ya. Di situ Allah mengatakan, bagaimana Yesus mengatakan, aku bukan hanya mengasihi murid-murid ini, tetapi aku mengasihi juga yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 tentang perikop yang berjudul tentang I am the good servant,
Aku adalah gembala yang baik. Di situ dikatakan bahwa I am is a door. Saya adalah pintu. Aku adalah pintu. Pintu untuk masuk ke sebuah tempat yang namanya heaven, surga. Ya. Bapak Ibu tahu surga, lokasinya? Tahu? Hari gini nggak tahu lokasi surga? Pakai Google Map. Iya, pakai. Surga. Kalau nggak ketemu surga, ganti kata-katanya. Rumah Bapa. Bapak Ibu mau tahu rumah Bapak di mana alamatnya? Saya kasih tahu ya. Setelah itu pergi ya. Kan tidak ada gunanya saya kasih tahu kalau tidak mau pergi ke sana. Siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Coba. Atas dasar kuasa otoritas ilahi saya akan kirim ke mau. Pasti langsung turun semua begini. Pak Pendeta langsung bilang, Pak Pendeta saja duluan. Jangan, masih ada pelayanan baptisan sebentar saya. Besok ada perjamuan apa pemberkatan nikah, masih banyak pekerjaan saya ya, gitu. Bapak saja, Pak. Ya, rumah Bapak di surga. Karena rumah Bapak itu tempat di mana kita akan disatukan, kan? Tidak ada orang gaya gereja berbeda-beda kemudian tidak ngumpul di rumah Bapak. Semuanya ngumpul, mau gereja Toraja, mau gereja Gap Sultra, mau gereja Pantai Costa, semua kumpul di satu tempat yang namanya the heaven of God, surganya Allah, paradise. Nah, saya kasih sedikit saya kasih sedikit petunjuk tentang rumah Allah. Rumah Allah itu, kita pinjam dulu ilmuwan astronomi ya. Dia bicara tentang jarak antara matahari dengan bumi. Berapa kilometer itu Bapak Ibu? Mahasiswa banyak di sini ya. Berapa jarak antara matahari ke bumi? Jauh. Membela liu. Apa ya? Membela. Apa membela? Bela, membela. Ya, kalau saya dulu pernah ke Toraja, sudah mau sampai rumah nenek Pak. Itu dekat di balik gunung. Ketika kita jalani begitu, mana itu sebelah gunung yang satu, gitu. Ya, seperti itu. 150 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi. Orang berdiskusi tentang tingkatan langit, tingkatan surga, bahwa surga itu ada yang bilang 7 tingkat, ada yang bilang 3 tingkat. Nah, kalau kita pakai 3 tingkat itu, yang dia bilang sebagai surga pertama, langit pertama itu adalah batasan atmosfer, batasan di mana burung-burung kalau terbang, kalau lewat dari situ jatuh karena oksigen tidak ada. Itu batasan surga pertama. Batasan surga yang kedua bicara tentang langit yang namanya diisi dengan matahari, bulan dan bintang-bintang. Itu disebut sebagai surga kedua, lapisan kedua. Ada yang menafsir itu adalah Taman Eden. Jadi Taman Eden itu ada di lapisan langit kedua. Dan lapisan langit ketiga itu ada di alam semesta yang tak terhingga. Ilmuwan antariksa NASA ya, bersama dengan timnya mengukur diameter alam semesta ini. Jaraknya berapa? Sekitar 93 miliar kilometer. Itu 93 miliar kilometer. Bisa bayangkan Bapak Ibu luasnya alam semesta. Dan itu pengakuan mereka baru yang bisa diukur. Artinya ada kemungkinan tak terukur. Nah, ini kalau kita pinjam itu Bapak Ibu, ilmuwan itu mengatakan bahwa matahari ketika terbit sampai matahari itu cahayanya ke bumi itu kecepatannya 8 menit. Jadi ketika dia bersinar tiba di ini. Tak ya, kecepatan cahaya. Jadi kalau cuma 8 menit itu lebih dekat daripada pergi ke Toraja. Ya. Kalau surga di langit kedua berarti jarak antara kehidupan kita dengan surga itu kalau di lapisan kedua berarti hanya sekitar
8 menit ya, pergi menuju surga. Kalau surga di langit yang ketiga, dikatakan di alam semesta itu, yang 93 miliar kilometer itu, ya hitung aja, dia punya konversi perhitungan ya. Tapi itu perhitungan ilmuwan. Bagaimana dengan perhitungan Alkitab? Saya bawa Bapak Ibu Saudara ke Bukit Tengkorak. Ketika Yesus disalib bersama dengan 2 orang penjahat. Gue bilang penjahat kok matanya ke saya agak. Dia bilang bersama dengan penjahat. Dia bilang, ya saya orang berdosa toh, tapi karena saya dikasihi oleh Yesus, ya. Yesus bilang, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, sudah aku putihkan seperti salju. Jadi sesama pendosa tolong lihatnya agak gitu ya. Sampai di mana saya tadi? Hah? Oh 2. Masih begitu matanya? Ya oke. 2 penjahat. Yang satu penjahat itu mengatakan, kalau engkau anak Allah, kalau engkau Tuhan, ya turun dari situ dan selamatkanlah kami. Yang penjahat yang satu bilang apa? Jangan begitu, ndak mau susito, ya. Itu karena saya dengar bahasa Toraja teman-teman bicara, jadi saya rekam sedikit. Bapak Ibu bisa bahasa Toraja toh? Betul? Saya tes ya. Coba ucapkan yang mana yang mau dicoba ini? Woi, jangan kau mencobai katanya. Kita orang Toraja tulen. Oke, semua saja saya coba. Coba apa bahasa Torajanya? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mana yang ngaku Toraja tadi? Ayo. Yohanes. Suratna Yohanes ya. Isinya apa? Oh, kepala 3 ayat A. Coba isinya. Perang itu. Belana pak kemasian na puang matua. Naurungi ku sorong itu anak tunggak na mentama telino. Kumua minda umpatongani tenal sanggang na unampak kasalamara. Saya lakon. Totoraya tuh. Cuma itu yang ditahu. Iya, Bapak Ibu pasti orang Toraja tulen ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang penjahat tadi dia mengatakan, Yesus, kalau engkau ada bersama dengan Allah, datang sebagai raja, ya, jangan lupakan saya. Apa kata Yesus? Yes. Dia katakan, you will be with me in the paradise today. Lukas pasal 23 ayat 43. Luke chapter 23 verse 43. Ya. Hari ini juga. Berarti jarak menuju surga berapa lama? Kalau kita pakai itu hari ini juga. Berarti tidak lebih dari 1 hari. Yesus mengatakan itu pada jam berapa? Pada siang hari itu, berarti setengah hari, 12 jam menuju paling lama surga. Tapi kalau kemudian kita pinjam tentang narasi cerita tentang Yesus bersama seorang perwira, ketika itu perwira itu datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, tolong saya, ada bawahan saya yang sedang sakit keras." Yesus mengatakan, "Mari kita pergi ke sana." Perwira itu mengatakan, "Tidak usah, Guru. Ya, aku ini adalah seorang atasan. Di atasku ada atasan lagi, di bawahku ada bawahan. Kalau atasanku bilang kemari, aku kemari.
Kalau ke sana, aku ke sana. Begitu juga ketika bawahanku katakan ke sini, dia ke sini. Ke sana, ke sana. Cukup katakan satu kata saja. Yesus katakan, jadilah semula seperti yang engkau katakan, yang engkau imani. Ketika dicek bawahan itu, tepat seperti jam di mana Yesus bertemu dengan perwira itu, saat itu dia sembuh. Berarti semakin pendek, ya, bahwa keberangkatan kita, ya, kehadiran kita di surga itu sama seperti dalam sekejap mata, in time, pada waktu itu juga. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menghembuskan napas yang terakhir, sudah diajar bagaimana caranya kalau sudah mau pergi? Oh, belum. Harus ada pembinaan itu. Loh, I'm serious, ya. Tongan nak. Yesus saja, nih saya bongkar sedikit ya. Kalau tertarik ya bisa undang saya, nanti saya sampaikan sisanya. Ini trailernya saja dulu ya. Waktu Yesus mau disalib di Taman Getsemani, dia bilang apa? Father, Papa, kalau boleh, apa? Cawan ini lalu daripadaku. Tapi jadilah itu ya. Jadi kalau mau rasa-rasa, minta dulu. Tuhan Yesus, kalau boleh 15 tahun lagi. Seperti Raja Hizkia, ketika Allah mengatakan, kasih tahu Hizkia, suruh pamitan sama keluarganya karena dia segera akan saya ambil nyawanya. Oh Yesus, ya, Tuhan kalau boleh panjang jangan dulu gini. Ah itu, ya. So silakan menangis. Saya juga hampir lewat beberapa waktu yang lalu ketika saya belanja sama istri saya di Satu Sama. Di sana, daerah sana agak jauh. Ketika itu jantung saya rasa sakit begini, dingin badan saya, agak pening kepala saya, dan kemudian keringat dingin. Itu rumah sakit Labuang Baji itu tiba-tiba jadi putih, putih. Wih, aku kenal ini rumah Bapak, halamannya ini ya. Saya langsung tunduk begini, jangan dulu Bapak. Jangan dulu. Cuma itu yang bisa saya bilang. Agak enak perasaan saya. Pulang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bilang jangan dulu kalau beliau cawan, ini lalu daripada aku, dan tetap sakit, dekat sakit, dan semakin memuncak, dengan iman langsung bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Bisa nggak Pak? Harus bisa. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita tidak sempat ngomong, tidak terpikir itu semua? Ya tidak apa-apa juga, ya kan? Tetap diambil, ya. Ada orang jual bakpiong di sini, sekitar sini. Ayo kita lapar ini khotbah. Yo, pekerjaan yang paling berat itu adalah berkhotbah. Saya beritahu Pak, kenapa dia berkhotbah? Ini melawan kuasa kegelapan. Di atas mimbar ini makanya orang kalau dipilih jadi penatua, dia yakin itu gemetar-gemetar kalau pegang Alkitab. Iya Pak, tidak gampang ya. Makanya energi saya terkuras, jadi lapar saya. Biasa pengkhotbah kalau turun itu dikasih roti atau enggak ya? Ada ya? Bagus. Saya tidak percaya ada gereja yang nggak ada makanan. Saya nggak suka dengan gereja yang nggak ada makanan. Cari di Alkitab di mana ada Yesus berkumpul tidak ada makanan. Waktu tidak ada makanan, Yesus bilang pergi cari makanan, ya toh? Ali Pak Piong. Aduh, Saul kematian. Berapa lama kita mau khotbah ini? Tadi saya dikasih tahu, saya tanya, berapa berkhotbah? Berapa dibatasi itu? Oh, di sini tidak dibatasi.
Oh, senang hati saya tuh. Mantap ini, 4 jam akan saya kerahkan tenaga saya. Baru saya senang sedikit, tapi jangan lebih 1 jam katanya. Oh, itu kan pembatasan tuh. Aduh. Mana mi tadi? Sampai di mana tadi? Bukan papillonnya, tak mi. Soal kematian tadi. Ada lagi yang aneh. Tulis sudah berpulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah Bapak. Emangnya dia bisa jalan? Menurut iman saya, teologi saya, bisa benar bisa salah, tapi saya meyakini setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus, ya, pada waktu itu juga dia tiba di rumah Bapa. Jadi nggak ada perjalanan yang aneh-aneh. Pokoknya kau sudah ambil sikap sempurna. Nah, orang di sebelah, kalau ada orang yang kita kasihi itu sakit keras, ndak mati-mati, tolong jangan doa penyerahan. Ada bilang, kasihan dia, menderita dia, mari kita doakan penyerahan. Wah, keluarga dibujuk, ya kami sudah, apa namanya? Kami rela, kami ikhlas Pak, Tuhan, ambillah. Itu yang mau meninggal bilang, ini bukan nyawamu, jangan kau serahkan. Bukan nyawanya, dia serahkan, enaknya. Saya mau bilang yang bikin dia mati itu bukan penyakitnya, tapi penyerahan itu. Tolong jangan doa serahkan. Tetap minta. Tapi itu sudah, dokter sudah menyerah. Ya itu dokter sudah dikasih batas memang segitu, tidak lebih itu. Tapi kayaknya sudah mau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tetap Bapak. Minta walaupun sudah tidak ada nyawanya. Pompa. Jangan bilang, ya kita ikhlas. Pompa. 1 bulan yang lalu saya pergi ke Surabaya menemani kakak istri saya yang di ICU, dipompa, ya, wah, hidup lagi. Tidak lama, berapa jam lagi pompa lagi, karena ampal lagi, hidup lagi. Ya. Terus suster bilang, Pak, ini sudah kali ketiga ini sudah disuntik begini, ada langkah terakhir. Pokoknya disuntik nanti sampai 9 kali, kalau sudah gitu, kalau sudah tidak ada selesai. Pokoknya sampai batas ilmu pengetahuan. Sudah. Dan selesai. Kemudian suster datang ke sebelah dan memompa yang di sebelah. Saya sebagai keluarga ditanya. Jadi suster sambil pompa yang mau mati itu, yang mau meninggal, mengembuskan napas, gitu. Terus suster bilang sambil pompa, ngomong ke saya, Pak, pakai peti juga kah? Jadi yang dipompa itu dia pikir dia mau dimasukkan peti. Saya bilang, suster, enggak apa-apa. Jadi peti, gitu. Saya mau bilang begini, kematian itu memang mengerikan kalau kita kehilangan sudut pandang yang baik. Bukan hanya kematian soal badani, tetapi kematian jasmani, rohani. Banyak orang yang tidak merasa jasmaninya, rohaninya mati. Salah satu ciri orang yang rohaninya mati itu ngomongnya sembarangan. Ngomongnya ndak berdasarkan firman tuh, pikirannya ndak berdasarkan ini. Itu secara spiritual itu sudah mati. Dan orang-orang itu gampang berkelahi, gampang emosi, gampang terpecah belah. Ya.
gampang bertengkar dengan suami istri. Ya. Istri saya itu nggak bisa dia menang melawan saya kalau bertengkar. Mau saya kasih tahu rahasianya? Mau ya? Saya kasih tahu bocorannya ya. Kalau mau lebihnya undang pembinaan. Nah, ini marketingnya masuk ini. Jadi begini, seorang suami harus ukur volume bicara dulu. Bicara misalkan level 1 sampai 10, dia belajar bicara di level 7, 6, 5. Jadi saya kalau di rumah, saya katakan sama istri dan anak-anak saya, tidak boleh bicara di atas level volume papa. Jadi orang satu-satunya yang akan dituduh bersalah dalam konflik keluarga itu adalah saya. Kalau membuat suasana perkelahian di rumah. Apa? Ribut. Ya, jadi saya begini. Selamat pagi Mama, pagi Sekin, pagi Jerem. Dia tidak boleh bilang pagi Papa. Dia harus bilang pagi Papa. Kalau sudah bilang pagi Papa, saya turun lagi. Apa kabar? Baik. Kalau saya rapat dengan majelis saya, tidak ada majelis saya yang suaranya di atas saya. Berani di atas saya gembalakan. Saya suruh baca, hafalkan 1 Korintus sampai 2 Korintus. Karena takut jadi setiap rapat begini. Iya Pak. Tapi Pak begini. Tapi apa? Hah? Coba praktekkan aja di rumah. Kita membangkitkan emosi orang gampang. Bisa. Kesini kalau dia suaranya lembut begini kan, mau dia orang Jawa, mau orang apa, pokoknya kalau Anda sudah tahu ilmu membangkitkan volume ini, bisa kita bikin orang marah, bisa kita buat orang teduh, seteduh-teduhnya. Ya. Jadi kalau dia bilang volume suaranya begini, apa kabar? Kita tinggal bilang, dari mana? Dari sana. Dia sudah naik itu. Sama siapa? Anu. Jadi dia berteriak juga. Beli apa? Beli papillon. Ya. Itu begitu. Kalau musiknya sol misasi, do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do do. Coba saya pengaruhi semua, do 1 2. Do re do. Semua bilang do. Bagaimana kabarnya semua? Ya toh? Coba do re mi semua mi do. Apa kabar? Naik di atas. Begitu, itu ilmu yang dikasih. Mahal itu ilmu, Pak, ya. Mahal ya. Pada bagian khotbah ini saya mau mengatakan untuk bisa menyelaraskan pikiran, untuk bisa kita sehati dan sepikir, maka kita perlu apa yang disebut dengan mengisi pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran Kristus. Ya. Harus mengisi dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Filipi pasal kedua ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Pikiran kita ini adalah pikiran Kristus. Bapak Ibu orang gereja? Iya. Karena apa? Karena Bapak Ibu memiliki pikiran-pikiran gereja. Bapak Ibu orang Kristen? Karena Bapak Ibu memiliki pikiran orang Kristen. Bapak Ibu murid Yesus? Saya tes ya. Ya, Bapak ini bukan ujian, bukan mahasiswa Bapak. Saya mengajar di STT Intim itu. Saya bilang kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda bukan mahasiswa teologi di sini ya, Anda mahasiswa Alkitab. Jadi di kelas saya Anda tidak bisa ikut ujian kalau Anda tidak menghafal 20 ayat. Itu baru tiketnya. Nanti saya tambahkan 20 ayat lagi. Kalau saya mau memilih masuk ke sebuah gereja,
Ya, saya tahu dengar, wah itu di sana Pak penatuannya begini, diakennya begini. Saya tidak pernah mau dengar itu, biasa aja saya. Saya langsung bilang, perkenalan, saya pendeta Padatu, baru ditugaskan di gereja ini. Saya ingin berkenalan dengan bapak-bapak, silakan perkenalkan. Saya Bapak Rombe, penatua sudah 27 tahun. Kalau diaken sini apa? Diaken. Saya diaken. Sudah 15 tahun Pak Pendeta. Oh bagus. Good. Nah ini, bagi kertas. Sudah? Oke. Tuliskan 3 ayat yang Bapak Ibu ajarkan selama 27 tahun itu. Setelah dikumpul kosong Pak, saya tanya, selama ini Anda ajarkan apa? Sejak saat itu tidak berani sama pendeta. Karena saya cek, kalau rapat, sebelum rapat saya bilang, apa ayat yang baru dihafalkan? Kalau dia hafal saya bilang, Tuhan bilang apa minggu ini sama kau? Dia bingung tuh. Nah berarti dia tidak membaca Alkitab, dia tidak melakukan ini. Karena setiap orang yang tidak memiliki kebenaran firman Tuhan, orang itu akan mudah digunakan oleh kuasa kegelapan. Ya. Setiap orang yang tidak bergaul akrab dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia orang yang paling mudah ditipu, orang yang paling mudah dipakai sebagai alat untuk menghancurkan sebuah persekutuan. Coba lihat pertempuran Yesus pertama di dalam Injil pasal yang keempat, Injil Lukas pasal keempat, ya, atau Matius pasal keempat terkait dengan pencobaan di padang gurun. Ketika Yesus setelah dibaptis dan kemudian dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan kemudian dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Bisa gambarkan tentang kondisi badan 40 hari 40 malam itu nggak makan minum itu bagaimana? Kira-kira selemah bagaimana itu? Kalau Bapak Ibu tahan berapa hari nggak makan? Kalau sehari nggak makan bagaimana wajahnya? Masih bisa senyum? Kita berkhotbah 4 jam, senyum terus semua ya. Jangan bilang, kita belum makan ini. Ya. Kalau 1 hari nggak makan wajahnya bagaimana? Kalau masih dibilang orang shalom, Bapak Ibu saudara bilang apa? Shalom. 2 hari tidak makan, shalom. 3 hari tidak makan, 4 hari tidak makan, 10 hari tidak makan. Lewat ibu-ibu, tambah 5 sembahyang. Pikir kau jauh-jauh, kalau tidak batu ini kena kau itu ya. Nah Yesus 40 hari 40 makan. Datanglah iblis. Begini aja kalau lihat saya iblis gitu ya. Jangan iblis. Iblis bilang apa? Kalau kau anak Allah. Belum. Ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus bilang apa? Ada kata di depannya. Dia bilang apa? Ada tertulis. Ya. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Treng, menang. Dibawa lagi dia ke tempat yang tinggi. Iblis bilang, tunggu kau nak, tunggu kau. Ku kasih kau juga ayat. Jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis. Ya, malaikat-malaikat itu akan menantangmu, memegangmu. Iblis aja pakai ayat. Lihat di WhatsApp dengan Facebook itu jemaat kalau bakal lagi pakai ayat semua.
Satu bilang begini dari Matius, yang satu bilang dari Filipi, dari ini, dari ini. Saya bilang salah satunya pasti iblis, ya. Atau dua-duanya iblis. Itu mudah dipecah belah karena apa? Ketiadaan firman di dalam dirinya. Karena apa? Karena hobinya itu bukan firman. Kalau kita tanya, apa hobi Bapak Ibu Saudara? Ada yang bilang main golf. Wah. Apalagi? Hobinya adalah main catur. Wah, kan? Hobinya bola, ya. Ada yang bilang hobi makan bakso. Itu bukan hobi. Balala. Kok makan hobi? Dia bilang, hobimu apa? Apa hobimu? Mak tunu. Bukan juga hobi itu. Hari ini ganti. Hapus semua hobi Bapak Ibu Saudara, ya. Hobi yang paling the best, the great hobi, ya, adalah Yeremia pasal 15 ayat 16. Itu hobi. Saya mau kasih hobi Bapak Ibu. Jemaat Biringkanaya hobinya apa? Nanti jawabnya ini, ya. Buka. Open your Bible now and read from it. What the Jeremiah said. Buka. Ya. 1, 2, 3. Oh, belum saya kasih tahu. 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Sudah? 1, 2, 3. Itu adalah hobi kita. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmati. Firmanmu itu adalah kegirangan hatiku dan menjadi sumber kesukaan hatiku. Sebab apa? Sebab namamu ya Allah telah diserukan atasku. Apa hobi Bapak Ibu sekalian? Intinya adalah firman. Setiap orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, hobi suka dengan kebenaran firman Tuhan, tolong firman Tuhan itu dipindahkan, Pak. Dari handphone Bapak Ibu Saudara, pindahkan ke sini. Dari Alkitab manual Bapak Ibu Saudara, pindahkan di sini. Karena apa? Karena iblis akan menggoda Bapak Ibu Saudara pada saat Bapak Ibu tidak pegang handphone, pada saat Bapak Ibu tidak pegang ini. Yesus waktu dicobai di padang gurun bawa handphone, tidak ada. Yesus ketika dicobai di padang gurun bawa kitab Taurat, gulungan Taurat, tidak. Dia kasih keluar dari sini. Karena apa? Dia telah belajar tentang Taurat itu, tentang kitab suci itu sejak dia kecil, sejak dia sekolah minggu. Di sini sekolah minggu diajari menghafal Alkitab. Diajar, ya? Mana guru sekolah minggu? Angkat tangan. Ada? Oh? Mana? Oh ya, guru sekolah minggu. Udah kenapa merangkap jabatan ini? Nah, banyaknya ini semua ini, ya. Guru sekolah minggu begitu. Selamat pagi adik-adik. Yang dikasih senyum, gitu ya. Ayo, apa ayat hafalannya? Kan kasih gitu ya. Tadi ayat hafalannya apa? Tidak mengajar. Oke. Pemudanya hafal ayat Alkitab? Tidak? Bapak ibunya hafal ayat Alkitab? Jemaat sini? Tidak? Majelis-majelisnya? Bahaya. Iblis paling gampang menjatuhkan jemaat ini, ya, dan jemaat-jemaat yang lain. Ya, maksud saya begitu. Itu guru sekolah minggu bilang begini, tolong adik-adik yang dikasih oleh Tuhan yang manis-manis, kita menghafal
ayat Alkitab. Wah, itu terus. Giliran saya kasih persiapan guru-guru sekolah minggu, saya susun. Coba ayat hafalan minggu lalu yang kalian berikan kepada adik-adik. Tidak ada yang hafal. Kasihan kan? Itu anak-anak di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disuruh menghafal, tapi yang menyuruh tidak tidak boleh terjadi. Seorang guru sekolah minggu harus hafal sebelum dia menghafal. Suruh anak-anak menghafal. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Firman itu adalah roh. Dan roh yang tinggal di dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam diri kita. Dan setiap orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan itu di kepalanya, lebih mudah untuk memakainya. Ketika dia mau marah, tergoda dengan marah, dia tarik napasnya. Yakobus 1 ayat 20 bilang begini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Allah. Tidak ada gunanya marah. Berhenti. Kan ada majelis itu, mau rapat, dia sudah ada susun itu. Yang mau dimarahi siapa, apa ayatnya. Siapa yang ajar itu? Kalau teman sepelayanan itu menjengkelkan, ya, semakin besar engkau mengasihinya. Bukan bilang, tunggu kau. Jangan. Semuanya dari Alkitab. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 mengatakan, if you abide in me and my word abide in you, ask everything you want and you will get it. Apa itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki dan kau akan menerimanya. Dari firman itu harus masuk terlebih dahulu. Banyak sekali ayat-ayat kebenaran Alkitab yang harus ditaruh. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jadilah murid Yesus, bukan menjadi warga gereja semata-mata. Murid Yesus. Murid Yesus itu pasti punya pikiran gurunya. Ada orang yang disebut dengan murid kemudian tidak mewarisi pikiran gurunya, dia bukan murid. Kalau dia murid, dia akan tahu pemikiran gurunya. Di mana pemikiran gurunya? Dalam kebenaran firman Allah. Dan dia tahu. Bapak Ibu, kalau ada orang yang ancam saya santet kamu, apa reaksi Bapak Ibu? Coba. Tunggu kau, saya santet kau nanti. Kalau dia sudah begitu, itu memang sudah penampakan iblis itu di wajahnya. Siapa yang tidak tersenyum, itu iblis sudah mempengaruhi. Aliran darah iblis itu sudah ada di sekitar pembuluh darah wajahnya. Ya, saya tidak bicara ini. Kan dikatakan begini, apakah mukamu tidak berseri jikalau engkau tidak berbuat baik? Nah, orang yang tidak tersenyum itu dekat dengan kejahatan. Sebentar lagi dia, kalau dia marahin orang, ya, dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, tolong jaga senyum. Ya. Datang ke gereja, Shalom, apa kabar? Baik. Oh ya. Pulang ke rumah, gimana Mas? Sudah masak Mas? Belum. Enggak apa-apa, kita pergi belanja. Ya, gimana nak? Papa begini. Oh gitu ya sayang. Oh ya. Nah, gitu. Naik ke tempat tidur. Baru tutup mulutnya. Sebelum Bapak Ibu menutup mata, tolong ucapkan 10 ayat.
Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 6 ayat nomor 33, 1. Tidak boleh tidur Pak, kalau belum. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 2. Belum 3 sudah tertidur. Tidak apa-apa. Sebelum Bapak Ibu membuka mata, tolong baca Alkitab. Bisa? Sebelum buka mata baca Alkitab? Ada yang bisa baca Alkitab sambil tutup mata? Harus bisa. Harus bisa. Hah? Iya kan, waktu Bapak Ibu mau bangun kan, jangan dibuka matanya dulu, tutup lalu katakan begini. Dibaca itu yang ada di kepala yang sudah ada itu, toh? Oh, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih kuat dari roh manapun yang ada di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Itu baca Alkitab sambil tutup mata. Karena apa? Taurat itu, kitab suci itu ada di dalam diri kita. Dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, disinilah jiwa, spirit, roh, energi yang dapat membuat kita sehati dan sepikir dengan Kristus, dengan jemaat, dengan anggota keluarga, dengan siapa saja. Sebab apa? Dengan pikiran yang ada di dalam kita adalah pikiran Kristus. Kebenaran yang tidak akan mungkin salah. Amin. Amin. Amin tuh ya, yes, gitu ya. Iya amin, sudah. Langsung kita lanjut. Kita menyanyi ya. Saya mau lanjut, tapi saya lihat baterai kamera sudah redup-redup tuh. Mari kita memuji Tuhan dari lagu responsoria Jadikan Kami Satu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan persiapan perjamuan kudus minggu depan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya.
Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditunjukkan kepada semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Selamat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa doa, pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Kita bersyukur dengan usia yang ditambahkan atau yang akan ditambahkan, dinantikan di dalam sepekan ini, baik pertambahan usia kelahiran maupun juga pernikahan. Ada beberapa nama yang akan saya bacakan. Ini saya bacakan ya. Terus nanti manfaatnya buat saya apa? Ya maksudnya nanti saya diundang ya kalau ada yang mau ya. Itu maksudnya. Nah, kita akan saudara yang berbahagia minggu ini karena berulang tahun ya, mendapatkan kenaikan pangkat, sudah sembuh dari penyakit dan seterusnya. Yang pertama adalah Naninda Ora Tambuku Paranduk, Berta Nazaret Pakabu, Leomta Mananga, Diandika Roca, Tirsa Gregoria Lebang Tulak, Ripal Rosme Lindang, Marwastriani Pamangin, Ludia Mananga, Christopher Rafael Pagan, Grace Teokasih Buranda, Putriana Santika Mana, Priscila Gabriel Karis Kondongan, Budi Nasrani, Yudit Limbong, Kevin Painurunangan, Juniper Alven Fairline, Irandea Sambiri, Indrayani Solo. Demikianlah orang-orang yang berbahagia. Kemudian kita bersyukur juga Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa juga untuk mereka-mereka yang sakit yang akan kita doakan bersama. Yang pertama anak Grace Rapa dari anak Bapak Andarias Rapa, sekarang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nyonya Wanto Layuk juga di rumah sakit Daya bersama dengan adik dari Ibu Yulianti Pakating ya, apa nih? Pakatung ya, Pakatung, dalam rencana operasi pada esok hari. Kita juga berdoa untuk yang berduka cita. Dalam hal ini adalah Bapak Nathan, berduka bersama Bapak Nathan Parubak atas meninggalnya kakak ipar terkasih Ibu Hermin Tongdi Raba di Timika, dan jenazah diantar ke Tumale Padang Sapa ya. Kemudian kita juga akan berdoa dengan perjamuan kudus yang akan direncanakan pada tanggal 5 Juni.
Kemudian pengutusan panitia persidangan 2 PPWGT Klasis Makassar Timur juga pada tanggal 5 Juni pada jam 9 pagi, ibadah 9 pagi. Bersyukur dengan Kem OIK Klasis Makassar yang selesai dengan baik dan dilaksanakan di Malino. Dan yang terakhir kita akan doakan rencana rekreasi jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni di wisata Kebun Goa. Mari Bapak Ibu sekalian. Ya. Sabar. Ya. Kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Bapa kami bersyukur atas berkat karunia kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, kepada segala makhluk di dunia ini, termasuk kami di dalamnya. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami, menjalani apa yang Kau karuniakan bagi kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan mengambil bagian dalam jam ibadah persekutuan di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu Gereja Toraja Biringkanaya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Manase dan Ibu Pendeta Abigail, dan seluruh penatua dan diaken, seluruh penata layanan, bidang-bidang pelayanan kaum bapak, ibu, pemuda, anak taruna, anak sekolah minggu, dan dalam berbagai macam model pelayanan yang dihadirkan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan ini dan semua mereka yang tergabung dalam pelayanan. Bersama dengan jemaat-Mu yang hadir, yang duduk di tempat ini dalam berbagai macam persoalan yang mereka sedang hadapi, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bersama juga mereka yang ada di rumah, di tempat di mana mereka boleh terhubung dalam jam ibadah ini. Segala persoalan, kiranya Tuhan Engkau boleh menyambut semua persoalan yang mereka miliki. Engkau memberikan pengharapan kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya pengharapan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tetapi karena kasih-Mu dan kuasa-Mu, kami percaya Tuhan mereka akan bertemu dengan keberadaan Roh Kudus-Mu melalui kehadiran setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dikasihi, sahabat-sahabat, untuk menegakkan pengharapan mereka. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada hari baru, selalu ada pencerahan, selalu ada sukacita. Karena itu Tuhan, biarlah mereka semua dengan segala kerelaan hati menyerahkan pergumulan mereka kepadamu. Sebab Engkau sendiri yang mengundang mereka untuk menyerahkan semua beban berat mereka. Sebab Engkau yang akan memikul. Karena itu Tuhan, biarlah mereka semua boleh bersukacita dan bersorak-sorai karena itu. Segala persoalan Tuhan biarlah menjadi milik yang dipersembahkan kepada Engkau, dan kami semua Tuhan boleh menikmati sukacita oleh karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Satukan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sebagaimana Engkau adalah satu bersama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya juga Tuhan kami dipanggil menjadi satu bersama Engkau, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Sehingga ketika kami masuk dalam penata layanan gereja di segala tempat dan waktu dengan berbagai denominasi, kami hadir dalam satu kesatuan keesaan gereja di bawah naungan Persatuan Gereja Indonesia. Karena itu Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin gereja yang ada, yang juga Engkau percayakan mengurus kami semua, termasuk jemaat di tempat ini. Biarlah kepelbagaian itu bukan menjadi sumber pemecah, tetapi menjadi sebuah kekayaan kami di dalam memandang iman kami, dalam memandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami semua Tuhan boleh didamaikan dengan damai sejahtera yang datang daripada Engkau yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Sehingga setiap kami mendengar dan bercengkrama dengan semua warga jemaat berbeda gereja denominasi, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa lebih daripada mereka, tetapi kami semua adalah satu di dalam Kristus. Karena itu Tuhan berkati jemaat ini. Berkatilah Tuhan akan keberadaan jemaat-jemaat-Mu sebagaimana yang kami boleh sampaikan, yang berulang tahun, yang bersyukur dengan segala sesuatu yang nama-namanya kami bacakan tadi. Bahkan mereka-mereka yang tidak tercantum namanya, yang tidak sempat kami bacakan, tapi kami percaya Roh Tuhan mengetahui tentang segala itu. Karena itu berkat atas semua hamba-hamba-Mu ini dinyatakan.
Kami mau berdoa Tuhan bagi khususnya anak kekasih Grace Rapa. Kiranya bersama dengan orang tua Bapak Andarias yang mendampingi dan keluarga lain, pelayan lain yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati melawat anak Grace Rapa ini Tuhan. Bersama dengan Ibu Wanto Layuk dan adik dari Ibu Yulianti Pakatung. Kiranya apapun pelayanan yang diberikan, perawatan, pemeliharaan, penyembuhan, bahkan operasi yang akan dilangsungkan pada esok hari, kiranya kuasa Tuhan bekerja. Engkau menghadirkan tim medis terbaik, dokter-dokter terbaik, perawat-perawat terbaik yang Engkau urapi, sehingga kehadiran mereka sungguh-sungguh boleh menjadi saluran kuasa kesembuhan yang Engkau karuniakan kepada anak-anak-Mu ini. Keluarga yang mendampingi Tuhan diberikan kekuatan teristimewa kepada mereka yang berduka. Keluarga besar Bapak Nathan Parubak atas meninggalnya kakak ipar terkasih Ibu Hermin Tangdiraba, sekalipun di Timika dan jenazahnya telah diberangkatkan diantar ke rumah Padang Sapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala sesuatunya. Kiranya proses pemakaman boleh berlangsung dengan baik. Apapun yang keluarga rencanakan, tentukan, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Kami mau berdoa Tuhan bagi pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat, bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang bersuka cita mengambil bagian dalam pelayanan, karena itulah upah pelayanan mereka, dipercayakan pelayanan. Kiranya Tuhan roh pelayanan itu berkobar-kobar di dalam diri mereka, sehingga mereka menikmati panggilan pelayanan itu di rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi persiapan seluruh jemaat dalam melaksanakan perjamuan kudus yang akan dilayankan kepada mereka pada tanggal 5 Juni pada ibadah pagi hari. Semua perangkat pelayanan Tuhan Engkau siapkan, Engkau berkati, sehingga sungguh-sungguh mereka mengambil bagian dalam satu perayaan tentang perjamuan kudus yang merupakan sebuah perayaan keselamatan atas besarnya kasih karunia yang Kau matakan bagi jemaat-Mu sekalian. Kami mau berdoa bagi pengutusan panitia persidangan 2 PPWGT di Klasis Makassar Timur pada tanggal 5 Juni. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberkati setiap utusan itu yang akan diutus, sehingga kemanapun mereka diutus, mereka adalah duta-duta Allah, duta-duta firman yang akan menyaksikan satu-satunya alasan mengapa mereka mengambil bagian, yaitu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga boleh bersyukur atas Camp Oik Klasis Makassar yang telah selesai dengan baik, yang dilaksanakan di Malino, dan mereka semua boleh kembali di tempat ini dengan penuh sukacita dan mendapatkan pengalaman spiritual yang baik bersama dengan panitia yang ada, dengan seluruh peserta yang ada. Sekaligus Tuhan kami ingin mendoakan rencana rekreasi jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2022. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, agar supaya rencana ini boleh berjalan dengan baik. Tidak ada satu halangan yang boleh menggagalkan, atau bahkan Tuhan Engkau dapat saja mengubah rencana ini. Oleh karena itu Tuhan, rancangan Tuhan dan rencana Tuhan adalah yang utama bagi kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengenal tentang jalan-jalan dan rencana Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami tahu bahwa baik itu terlaksana atau dipindahkan waktunya, itu semua adalah kehendak Tuhan yang baik. Kami terbuka untuk segala waktu yang terbaik daripada Tuhan saja. Semua hal-hal yang kami ingin minta Tuhan Engkau berkati. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dengan seluruh jajaran kabinet kementeriannya, dengan seluruh pimpinan-pimpinan daerah, berbagai lapisan administratif, dengan berbagai kebijakan yang dibuat dan kebijakan yang diimplementasikan bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan, rancangan Tuhan atas negara Indonesia ini adalah rancangan damai dan sejahtera. Karena itu kami sebagai warga masyarakat, warga gereja, percaya penuh bahwa pemerintahan adalah wakil Engkau. Sebab kami yakin dan percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menyediakan diri kami sebagai warga jemaat, warga masyarakat yang berperan aktif untuk membantu pemerintah menjadi bagian dari pelaksana rancangan damai sejahtera,
Sebab kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh mengatakan kepada kami untuk mengambil bagian, mengusahakan kesejahteraan kota di mana tempat Engkau menghadirkan kami. Terima kasih Bapa di surga, pemerintahan di tempat ini, ya, secara khusus bagi pemerintah wali kota Makassar, Engkau mau memberkati. Kiranya Tuhan, masyarakat bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar gedung gereja ini, kami boleh melaksanakan kehidupan sehari-hari kami bersama dalam satu kesatuan yang tidak terpisah, bahkan tidak terpecah belah. Kami mau berdoa bagi majelis sinode gereja Toraja Tuhan, dalam pengurapan, dalam pengutusan, dalam pelayanan yang mereka emban Tuhan. Kiranya mereka semua dikaruniakan hikmat yang berasal daripada Engkau, sehingga seluruh hikmat penata layanan yang diberikan semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa kiranya dalam satu kesatuan ibadah kami pada hari ini menjadi berkat bagi setiap jiwa yang haus akan kebenaran. Sebab kami tahu Engkau adalah Sang Firman, Engkau adalah roti hidup, Engkau adalah air hidup yang dapat mengenyangkan dahaga spiritual kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar untuk mengatakan kita, bukan aku, dan untuk kita, bukan untuk aku. Oleh karena itu, marilah kita menghaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menyatakan tanda syukur dan persembahan kita melalui keempat pundi yang akan kita jalankan, dan pundi keempat untuk hari ini untuk panitia HRG, bertumbuh dalam kasih. Menyerahkan seluruh hidupnya, Berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama, yang kuat pelindung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita, siapkan dirimu langsung hari esok. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama,
kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita, biarkan berdiri hari esok. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada kasih bersama, menghadap kawan tanpa tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita, siapkanlah dirimu, songsong hari esok. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan doa Bapa kami dalam bentuk nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati indahnya persekutuan pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang sudah boleh mengambil bagian, dan secara khusus disampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MPA MTH MAK dari GPIB Betani. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta bersama dengan segenap keluarga dan diperlengkapi senantiasa di dalam angkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk tetap sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, Padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tergerak terbelenggu, untuk menjalani karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli.
Silakan ambil Alkitabnya. Buka Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan mengutus Bapak Ibu Saudara untuk mulai menanam benih firman, mulai menghafal dari 1 Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Setiap kali Bapak Ibu berhenti di lampu merah, tolong ingat ayat ini. Setiap berhenti lampu merah, ingat ayat ini. Setiap bertemu dengan saya nanti di mana di luar sana, jangan tegur nama saya, jangan bilang Pak Pendeta, bilang Pak. Yosua 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Sekaligus saya ingin meminta maaf kepada tim musik dan juga multimedia karena saya lupa mendoakan Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan lupa, orang yang terlupakan itulah yang paling diingat Tuhan. Ya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui lagu. Mari kita tundukkan kepala. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan, dan dengan iman yang dikaruniakannya kepadamu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita terus setia di dalam menjadi pemberita-pemberita Injil. Kidung Keesaan 745, kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam doa tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan diremang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah tanpa dan cemerlang. Supaya senjata iblis renungkan segala lepas.
kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus